Iko kadang-kadang itulah di kampung awak kok Pak ya, subuh kadang-kadang 2 sab ajanya Pak. Sab pertama imam, sab kedua makmum, mau 2 aja. Allah Akbar. Iya dah Pak Imam. Pas loh ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati orang tua kita, sesepuh-sesepuh di dalam masyarakat kita ini, yang terhormat pemerintah kampung dengan seluruh jajarannya, yang terhormat para alim ulama, buya-buya, para imam, para khatib, para bilal, ustaz, guru-guru kami, pembina-pembina wirid, yang terhormat tokoh adat, tokoh masyarakat, para ilmuwan, cendekiawan, ibu-ibu majelis taklim, rekan-rekan pemuda, para remaja, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini Allah ketemukan kita yang tidak disangka-sangka. Saya sangat berbahagia dapat berjumpa dengan orang-orang tua saya yang selama ini saya cuma mendengar namanya. Kiranya juga saya diizinkan dapat duduk dan makan di rumah beliau. Terima kasih kepada orang tua kita dan pengurus. Kemudian mungkin Bapak dan Ibu hanya menengok kami melalui media atau melalui YouTube. Inilah adanya kita. Media itu sebuah ilmu diberikan oleh Allah untuk memudahkan kita. Tergantung kita pandai memfilter mana yang baik dinikmati, mana yang buruk yang harus ditutup, yang sehingga tidak merusak kita. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Secara tauhid Bapak dan Ibu, beliau adalah Nabi yang pertama dan Nabi yang terakhir. Awal dalam ciptaan, akhir dalam bentuk kesudahan. Bagaimana kisahnya itu? Kok bisa seperti itu? Mungkin pada satu kali lain yang nanti diuraikan oleh buya-buya kita pada Maulid Nabi. Itu mulai mungkin dibaca nurun ala nurin. Mana yang zat, mana yang nur, mana yang khalik, mana yang makhluk. Nah, itu nanti buya-buya kita selalu membaca silsilah sebelum dan sesudah. Makanya ada maulud, ada maulid. Baik Bapak Ibu jemaah yang terhormat, malam ini sambil kita mengulang-ulang kaji, tidak bermaksud mengajar, tapi mengulang-ulang kaji. Ada satu amal ibadat yang tidak boleh toleransi. Ada satu amal ibadat di hadapan Allah yang tidak ada toleransi, tidak ada izin cutinya Pak. Tidak ada. Apa namanya Ustaz? Salat. Salat. Tidak ada Pak. Terutama laki-laki, tidak ada izinnya.
Bahasa orang kampung awak, domam awak, tetap wajib solat. Oh, tidak sanggup berdiri, duduk di kursi kayak begini. Tidak sanggup duduk di lantai. Tidak juga sanggup duduk sakit pinggang, sakit punggung, bawa berbaring. Tidak juga menyelontang. Tidak juga isyarat. Tidak juga jiun namanya, Pak. Tidak ada toleransi, Pak. Tidak ada toleransi. Ibu-ibu solat juga tidak ada toleransi. Oh Ustaz, mohon maaf, kami kan datang bulan kan toleransi. Tidak. Kalau ibu lakukan solat, berarti ibu menentang akan larangan Allah. Karena tidak solatnya ibu datang bulan, berarti ibu sudah ati Allah, telah mentaati akan aturan Allah. Ada persoalan. Domam indah, sakit indah, batuk-batuk indah, datang bulan indah, hanya tidak solat dah, Pak. Apa masalahnya? Bu, ambo ulang balik you joleh ya, Pak ya. Awak ngaji pelan-pelan, santai-santai aja nya. Tak perlu mokik-mokik dah, Pak ya. Korang tua dah ke ambo bekonyo jantungan lah mereka kan. Santai aja tapi pasti paham. Ada orang sakit indak, domam indak. Kalau Pak Wali domam tu siku apa bahasa domam itu? Domamnya ya kan, sama domamnya. Naknya kadang-kadang orang kampung gua ada nak modern-modern lah ya, Pak. Kadang-kadang. Nah, domam indak, sakit indak, ponyong-ponyong tanggung indak. Apa namanya kok angin-angin tak indak juga dah. Tapi solat dah ada dah. Coba apa namanya dah? Coba apa namanya? Coba buat namanya, Pak. Apa namanya? Domam indak, sakit indak, ke mana indak, apa indak? Nyo ndak solat dah. Apa namanya dah, Pak? Coba. Ha. Oh. Pamale gitu. Ha, pamale ko panyogan ko namanya. Lansai ndak oleh sogan, lansai ndak oleh pemalas, lansai ndak oleh tak mau itu nanti bertanggungjawab di hadapan Allah. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama sekali besok diperiksa amal ibadat di padang mahsyar solat. Solat. Ambo, bapak dan ibu, banyak solat ambo tinggal dulu Pak waktu muda-muda. Kalau ibu-ibu tu jangan tanya pula lah. Banyak solat dulu tinggal. Ustaz, janganlah mak-mak kau ditanya. Ustaz, ayah-ayah kau lah Ustaz. Ibu, bu, cubalah tengok ayah-ayah kau. Tak perlu ditanya. Wajah-wajah banyak tinggal solat aja. Inna Allah ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Sungguh Allah tahu berapa kali kita solat, berapa kali kita tak solat. Tahu Allah Ta'ala. Awak jangan pura-pura lupanya, Pak. Kadang-kadang tak pura-pura lupa. Apa tak mau tahu itu. Itu makanya ada orang kampung kau solat indah, ke masjid indah, wirid indah, infak indah, gotong royong indah. Mati nak masuk surga le doh, Pak. Itu di kampung saya, Pak, di kampung saya. Kalau di kampung Sika, apa nama kampungnya? Nak nama kampungnya apa nama? Sarapan. Nak kata sarapan pula jaga. Kampung Harapan. Merasa di kampung Harapan kau yang tidak solat parah apa dah kampung kami le, Pak. Iya. Ada 5 isi rumah, 2 solat, 3 tak solat. Ada 7 rumah tangga, 2 solat, 5 tak solat. Ada 9 isi, 2 sembahyang, 7 indah. Ada berompak isi rumah haram seorang jumpa. Yang iyo jo yang indah. Wahai yang mendengar YouTube saya ni, nak ke mana awak hidup ni ha? Nak apa nak awak buat? Berapa banyak emas awak, berapa banyak duit awak menyogok malaikat itu besok? Coba. Juallah sawit yang 7 kapling itu, 40 hektar itu, bisa tak dibayar solat yang tinggal 1 besok di hadapan Allah?
tak terbayar. Satu waktu kita tinggal solat 500 tahun dalam neraka. Hanya golak-golak ngenge je dah, Pak. Sikau golak ngenge tu doanya Pak Mali. Apa nama golak ngenge tu kalau Pak Imam sengenge je nya. Coba. Tadi saya coba di dalam khutbah. Coba Nabi Adam, Siti Hawa. Ibu-ibu pernah kenal dengan Nabi Adam, Bu? Oh, Siti Hawa? Enggak juga. Iblis? Nah, kita kan santai aja nih, Pak. Santai aja nih. Nah, iblis satu dosanya tak mau sujud kepada Nabi Adam. Ya, kata Allah Ta'ala, wa isqalil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Malaikat sujud illa iblis. Iblis tak mau sujud. Padahal sujud diperintah kepada Nabi Adam. Itu sujud apa namanya, Ustaz? Ta'abud? Tidak, bukan sujud ibadah. Tahriman, untuk memberikan penghormatan. Tak mau. Kenapa iblis tak mau sujud? Karena dalam dirinya aba wastakbaro, sombong dan takabur. Jadi awak kau jatuh, awak pak dek sombong tu lah. Orang kampung kau agak lain pula. Ada seketek lowe lubang hidung. Ada seketek lowe lubang hidung. Awak jangan codi, awak jangan hebat, awak je yang pandai, awak je yang tahu. Dapat buat rumah, ni pintu godang, kau rumah, tu jalan. Dapat membeli almari, badon almari ke pintu godang. Ya nampak orang. Padahal almari yang dibeli itu kreditnya, Pak. Sombong pula dong. La ilaha illallah. Ada cincin pakai turun dari Honda atau pakai 1,5 emas itu. Jalan 60 meter kata pesta. Tak contoh kau tangan meletik lantiak, Pak. Dah duduk siap makan, duduk sambil kupas pisang. Kajak-kajak cucuk lubang hidung tu. Ya nampak dek orang. Betul apa tidak, Bu? Bu, betul apa tidak? Lai banyak yang di kampung awak macam itu. Jadi orang sombong itu jatuh bukan karena pangkat dan jabatannya, tapi karena sombong dengan jabatannya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan kayanya, sombong dengan kekuasaannya. Coba. Nah, kini coba iktibar, pelajaran bagi kita. Iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam makan buah khuldi. Siti Hawa makan buah khuldi. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kulaha min ghadan haitsu syi'tuma wa la taqrabah hadhihi syajarah. Hei Adam, dikau tinggallah dalam surga sama istri, nak makan dikau silalah. Nak minum sila. Wa la taqrabah hadhihi syajarah. Jangan dekat. Itu ada pohon kayu, ada hantu di situ. Ada hantu, jangan dekat sana. Oh, akhirnya Nabi Adam dibujuk, dirayu oleh iblis. Siti Hawa dibujuk oleh iblis. Akhirnya terpersona makan buah khuldi, dihalau oleh Allah. Iblis dihalau dari surga, Nabi Adam dihalau dari surga, Siti Hawa dihalau dari surga, karena surga bukan tempat orang berdosa. Sementara dosa mereka cuma satu. Dosa awak berapa banyak? Bu, coba angkat tangan yang tidak berdosa. Coba angkat tangan. Ada ibu-ibu yang tak berdosa? Tidak, besok kalau ada musabaqah orang yang tidak berdosa. Jadi istilahnya Pak Wali Kampung tidak susah cari orangnya lagi. Ibu atuh lah, dia tidak berdosa itu. Angkat tangan, ada yang tak berdosa? Regu A ada? Apa berdosa semua? Ibu-ibu regu B ada yang tak berdosa? Ustaz, janganlah amak-amak kau ditanya, Ustaz. Ayah-ayah kau tanya, hei bu, tengoklah wajah-wajah berdosa aja, Pak. Tidak ada yang tidak berdosa, termasuk saya. Nabi Adam satu dosa, iblis satu dosa, Siti Hawa satu dosa, dihalau dari surga. Sementara dosa awak bajibun. Bertimbun banyaknya Bapak dan Ibu. Kira-kira besok 2 tempat, surga 1, neraka 1. Surga bagi orang yang baik-baik tanpa dosa, neraka bagi orang yang banyak dosa. Kira-kira awak sok kau di mana kan dihalau oleh Allah Ta'ala, Pak? Coba. Kemana awak besok dihalau oleh Allah? Ke dalam surga atau dalam neraka?
Coba nak dah nombor angkat sarang je dah kan. Ibu-ibu lah saya tanya, ibu-ibu ni kena rajin wirid, yasinan, arisan, majlis taklim, dasar-dasar, rajin wirid ini. Kalau apa-apa ni sekali seminggu payan. Kira-kira bu yang berdosa tu besok kemana dihalau tu bu? Ha? Ibu-ibu besok dihalau ke mana? Apa-apa, apa-apa yang kanan ni, kemana besok dihalau? Coba. Nak mau jawab kan? Regonya orang kiri kau ke mana masuk dia halau? Pak Wali ke mana masuk dia halau Pak Wali? Pak Wali. Pak Wali dahulu mencampung ke dalam tu. Iya, kenapa? Kok masyarakat kayak begini? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Besok ditanya kita nih Bapak dan Ibu, Pak Wali ditanya memimpin kampung ini, Pak RW, Pak RT ditanya, Imam Ustadz ditanya, oh nenek mama ditanya, pemuda diminta tanggung jawabnya, ibu-ibu memimpin anak, ngajar anak diminta tanggung jawabnya. Anak amanah Allah, anak adalah cobaan hidup, anak adalah perhiasan hidup. Kiranya tidak dilaksanakan, mencompong besok. Ambo rasa ndak dialau dah Pak. Tonjun pacak wak kau Pak. Lihat tu dong siko tonjun pacaknya Pak Imam. Sungai jauh siko Pak, jauh. Ndak wak latihan lalu pek malam-malam tonjun pacak. Coba ndak ada yang hilang Pak, pasti itu. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal. Dunia ni hanya disebut tempat pertempuran, tempat merantau. Bertempur, kok tempat bertempuran san? Yang kuat iman, surga nanti tangannya. Yang tak kuat iman, neraka tantangannya. Bertentangan antara iman dengan iblis. Maka yang bang, belakang tua lewat, jangan ada itu pohon nantu di situ. Ndak apa-apa doanya. Orang awak kampung macam itu Pak. Dokek yang kolam ndak takwitnya lewat, dokek yang torang, dokek masjid takwitnya. Kenapa takut Ustaz? Kenapa tak takut dekat yang kolam? Nyo kalau hantu sama hantu tak takutnya dah Pak. Tapi kalau hantu lalu dekat masjid takutnya Pak. Akhirnya wahai mak dan ayah saya yang telah berumur, yang selama ni tak ada sentuhan solat, semalas, beko, nantilah. Tak ada wahai mak dan ayah saya. Mai sadar awak, siapa yang membantu kita nanti? Oh, mohon maaf, ada mungkin sebagian, ada yang orang dagang, ada sebagian orang tukang, ada sebagian mungkin banyak dengan gomok, banyak dengan minyak. Nah apa-apa, mari kita solat 5 menit, 10 menit, dah selesai. Dah selesai 5 minit, cuman duduk di warung 3 jam beres. Nonton televisi, apa boleh mak-mak kau kalau ada nonton yang film India tuan deh. Mulai jam 2 dapat tapontak jam 5. Mereka sambung lah malam ni. Gua soinyo leh, nehi ni deh. Gua so cana inyo lo, so na menari-nari dah ni hebat dah. Entahlah, periuk ndak dimasak, kuali ndak bacuci. Kain ini jemuran ini tidak diambil, itulah. Tidak disiko dari kampung kami. Sini kan lebih parah dari itu kan. Coba, tidak ada alasan. Makanya Bapak dan Ibu yang terhormat, ada sebagian dari Muhammadiyah misalnya, itu dalam tarjiahnya tidak ada qadha, solat tidak ada. Oh lupa, maka ketika ingat wajib. Oh tertidur, begitu bangun wajib solat. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu an ada qadha solat. Kenapa ada solat? Dek lalai tadi, dek panyogan, dek apa nama kau? Apa le Pak? Dek pamale. Kalau sempat khatamallahu ala qulub wa ala sam wa ala absar
Ini tungku 3 saja, betul saja orang tali 3 sepilin. Maka dalam ayat lain, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Al-Baqarah dengan ayat yang lain munasabah, sesuai. Cobalah. Makanya banyak musibah di rumah tangga tu ange. Ya dalam umat tu itulah. Ada berlima, berdua solat. Ada bertujuh, berdua solat. Banyak yang indak pada yang ada lepas. Kau ibu-ibu kau tengok wajahnya, la ilaha illallah. Ibu awak tengok apa? Laki tak semayang lah ibu ya. Bu. Le solat laki bu. Ini mak lain. Takut kan ditolak ya malam apa? Bersyukurlah dapat suami yang solat. Yang tak bagaimana? Coba, gimana? Tidak ada toleransi solat yang ditinggalkan, Pak. Makanya mengqadha salat usolli fadl subhi rak'ataini qadaan, usolli fadl maghribi salasa raka'atin qadaan, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin qadaan. Tiap-tiap ada solat adaan, berarti ada qadaan. Kenapa solat witir, solat tarwi, solat hari raya Idul Fitri tidak ada adaan? Karena itu sunat. Coba. Allahu Akbar. Makanya ibu, ayah, ange, Pak. Makanya di dalam Buya saya dulu ngajar dalam kitab I'anatul Talibin, syarahnya dari Fathul Mu'in itu, Bapak dan Ibu, kalau ada ayah tidak solat atau ayah tu solat tapi hilang-hilang timbul, itu hilang timbul adanya, Pak. Dulu kami di Kampar, saya ni kan orang kampung kami, bukan sama ayah ke orang kampung je, cuman gaya kota, kayak modern. Dah, gimana? Ada sabui lalu di tepi kampung tu, Pak. Hilang timbul tu, hilang deh balik. Tu timbul lah balik. Kami lantiong jo batu, kami lantiong jo kayu. Atau lantak ada timbulnya tu. Tu hilang deh balik. Timbul lah dulu topian balik. Timbul, hilang deh balik. Kami lantiong. Nomor deh kami lantak antu, Pak. Jadi kalau uang hilang-hilang timbul semayang apa nomor tu? Kan? Buya saya bilang almarhum Buya Awis Karni, ayahnya Haji Husin Amin. Haji Husin Amin belajar sama Buya Sulaiman Ar-Rasuli Inyek Canduang. Inyek Canduang belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Mekah, menjadi mufti 30 tahun selama di Mekah. Jadi amak dan ayah kata beliau, kalau ada ayah tidak solat atau lain solat hilang timbul. Contoh lantak antu nomor. Atau besok menikahkan anak, kan jadi wali nama tu. Hai Kariman, ya Pak, aku nikahkan engkau dengan anakku jawinar dengan mas kawin seperangkat alat solat tunai. Aku terima nikah jawinar dengan mas kawin seperangkat alat solat tunai. Sah. Al-Fatihah. Ayah ndak semayang, nyanyi jadi saksi kau apa judi lo, Pak. Tiap malam, sahkan nikahnya fahuwa batil. Dalam kitab Kifayatul Akhir halaman 54, baris yang kelima terakhir itu disebut fahuwa fasik. Coba. Jadi kalau ibu punya laki, anak gadis ada tu ndak semayang laki, besok ketika menikah tolong sampai semua pak penghulunya, penghulu sama je ya. Oh penghulu nikah, kau penghulu kampung. Kalau tidak ada penghulu nikah, tiba penghulu kampung jadi penghulu kan itu. Ya tidak apa-apa penghulu ini jadi saksi, tapi penghulu tidak semua yang lelang timbul. Atau dia ada solat tapi pengicu. Kan? Umpama, fahuwa batil, tidak sah. Karena wahuwa syahid. Mohon maaf, syahidaini fil adli. Ada 2 orang saksi yang adil. Itu syarat. Kau ayah ndak semayang, le semayang hilang-hilang timbul, kau nak kopi ala sewong pula macam mana kau?
Makanya lahir cucu yang pertama tongkau, lahir kedua tongkau, lahir ketiga tongkau, 3 cucu amada ketiga. Kenapa Ustaz? Karena asal usul ndak elok dah Pak. Rumah kalau ndak elok kayunya dah pasti nanti ndak juga elok hasilnya. Masjid kalau ndak asal usulnya elok, ndak ikhlas pengurus, ndak ikhlas, ndak sesuai sungguh-sungguh, pasti nanti berantem. Ndak jemaah nak berantem, ndak jemaah pengurus sama pengurus. Tentu dia ndak, tentu dia. Kau nak membuat dulu dah. Apa jangan ngecek dah. Kalau ndak di tangan ni kau dah selesai dengannya. Indak di siko di kampung kami Pak. Siko kan parah dari itu lah kan. Diundang je lah tengok. Kau mulai pemanasan mau kah? Yang iyo je yang indah. Itu contoh Pak. Makanya orang solat itu as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang solat tu tercegah kojonya tu apa Bapak dan Ibu membuat kojo yang keji. Yang keji itu apa Ustaz? Minuman tu keji itu, zina tu keji itu, maliang atau lain lagi itu, tu nahi mungkar. Cubalah mak dan ayah. Orang solat ndak amu takwitnya. Orang puasa pada tu ndak amu dah. Sebab hilang mereka hilang amal puasanya awi julita. Jo dapat le kan? Atau makanya Bapak dan Ibu yang terhormat. Oh Ustaz, ada orang solat Ustaz. Kojonya pitona orang aja Ustaz, memfitnah orang aja, adu domba aja Ustaz. Ada itu Bapak dan Ibu, ya rajin solat. Berarti solat tu tidak masuk ke dalam doh. Ibarat Bapak dan Ibu, mohon maaf, ini ada kandang ayam. Munsang ada di dalam. Ayam muter-muter tidak masuk ke dalam ke pintu. Begitu nak masuk ke dalam kata munsang, siko dan cobion enggak cobion. Kamai. Lari lagi ayam, mutar mau masuk. Kamai dan kunyah. Akhirnya ayam tidak masuk karena takut dimakan munsang. Oh, solatkah kita, zikirkah kita, puasakah kita, kurban tahun kemarin, tiap tahun malah ikut kurban, tapi tidak berubah tingkah laku, berarti tidak masuk ke dalam. Nyo di dalam kau banyak munsang. Tengok di dalam Tanwir Qulub, tengok di dalam Durratun Nasihin. Apa munsangnya Ustaz? Sombong, angku, congkak, iriati, dengki, fitnah, adu domba. Maka jangankan kampung awak iko, Indonesia ndak maju-maju. Sebab di dalam tubuh mereka ini, dalam dada mereka, banyak munsang godang-godang Pak. Lai jelas. Lai jelas. Coba. Yang kedua itu mak dan ayah menghancurkan kita ni iri hati Pak. Iri hati itu apa Ustaz? Tidak senang kepada orang lain. Jadi Pak Wali Kampung tidak jo sonang. Jadi peninik mama tidak jo elok. Ada jadi imam tidak jo elok. Apalagi atu amo maaf ambo atu ambo kau jadi imam coba. Tentu kudrat diberikan Allah tu tidak banyak le Pak, tidak banyak le. Kalau ndaklah pakai mikrofon ni kau mohon maaf atu ambo kau jadi imam ndak dongak ke belakang boleh Pak. Ndak jual elok dia orang pakai mic mereka sangit botolnya ndak jual elok dia dah. Jadi kemana bedo aja kadang-kadang. Jadi RT salah, jadi RW salah, ketua pemuda salah, pengurus masjid salah, jadi imam salah, jadi khatib kadang Pak jadi khatib. Bang. Yuk Jumaat kita. Siapa khatib hari ini? Oh tu Pak angku itu nak kalau kaninya jadi khatib biar ndak berjumaat dan biar ndak Jumaat. Allahu Akbar. Inyo jangankan jadi khatib, jangankan jadi muazin, memerasi WC ndak umur Pak. Iya tu ndak? Tapi nyo adu awak Pak, nyo adu awak ke mana? Itulah, jadi ustaz gampang jadi ustaz. Ndak gampang doa sama ayah. Apa ya jadi ustaz koma? Kadang kami ingin makan sate di tepi jalan, ingin makan bakso di tepi jalan. Ndak boleh ada orang Pak. Tu tengok ustaz tu makan sate tepi jalan makan bakso, ndak malu dia ni. Hanya tiap sore makan bakso situ awak ndak boleh dia dah. Duduk dia kadang main, nengok orang main domino. Tak ikut dah Pak, nengok aja tu. Atau apa kata orang? Tu tengok ustaz tu. Ikut pula duduk di warung nengok orang main domino ya. Orang ni punya orang domino tiap malam situ.
Apalagi kalau sempat saya ni beristri 2 Pak. Ontala. Bukan satu kampung orang heboh. Tiap kampung Pak, tiap kampung. Hei. Tu sekeriman lewat. Alah. Jojok dan nengok 2 bini. Mau jawabnya kan. Entahlah. Itu. Jadi Bapak dan Ibu, gimana cara kita bisa maju? Kalau suka menyalahkan orang, cobalah. Coba. Oh, saya imam. Aku imam je lah kau awak. Ambo bangunan. Bangun aja lah Mas Haji awak iko. Ya kadang-kadang itulah antara pengurus dengan pengurus tidak elok. Salah menyalahkan. Apa yang disalahkan? Oh, bagian pengurus seksi keamanan. Ya amankanlah Mas Haji awak kau. Mana yang harus diamankan? Atau keamanan kampung. Bantulah Pak Wali kita. Supaya kampung ni aman. Oh, bagian kebersihan. Bersihkanlah Mas Haji awak. 2 kali dalam seminggu jadi. Orang tiap hari bersihkan masjid. Awak 2 kali seminggu jadilah. Hari Jumat jangan lupa. WC segala macam tu digosok. Oh, tidak ada besok. Pemuda remaja bergerak. Mulai berubah. Saya dan kami anggota pemuda remaja tiap hari Jumat pagi gotong royong bersihkan masjid dan musola yang ada di kampung ini. Borosio kan? Nanti tersumbe itu hontak dia. Jangan dibinasakan ni hontak je kalau nan menyumbek kan. Bersihkan. Oh, kami dah bersih semua kan. Bagus. Apa lagi mau bersihkan? Jalan. Mau dibikin bunga ke kampung kita ini. Saya dengar kampung kita ini terpilih menjadi kampung apa Pak Wali? Coba sakinah, Masya Allah. Tak semua desa tak semua kampung yang dapat gelar sakinah tu Pak. Sakinah itu kan sukun, tentram, tenang, aman awak di situ. Tapi awak di dalam bercokak. Bapa lo caro. Nah, ini dihindarkan. Kita berubah. Mulai malam ini kita solat itulah membuat kita berubah. Wahai kawan-kawan kami pemuda remaja yang selalu nongkrong, yang berada di warung, nongkrong mungkin di jembatan-jembatan. Silakan nongkrong, tak apa-apa. Silakan. Tapi wahai kawan, mari kita sama-sama waktu solat, mari kita ke masjid, mari kita ke surau. Tidak ada bantuan besok bapak dan ibu. Mati awak sok kau cakap ayah hamba kau, Masya Allah. Cubalah tanya salero awak, ya Allah. Bila besok saya menutup mata, terlipat tangan di atas dada, engkau panggil kami ini di hadapan engkau, ya Allah. Siapalah anak memandikan ambo? Siapalah anak besok menyolatkan ambo? Siapalah anak akan hadiah Fatihah untuk ambo? Siapalah anak akan mendoakan ambo? Tidak nampak gambarnya dah Pak. Lewat 3 anak yang seorang belagu ayam. Adik itu berjudi. Lain apa dosi tak lolok rumah. Itu hebatlah anak kini Pak. Yang anak perempuan tak lolok rumahnya dah. Ayam tak lolok 2 malam dah. Heboh awak cari dia dari mata tetangga. Bo, siku ayam nak lolok. Bo, ada nampak ayam sini. Bang, ada Pak De ada nampak di sini Pak De? Enggak. Betul lah. Nggih. Iki ada orang cowok iki. Ada orang cowok? Biro. Sodo orang Jawa kau. Ya rapopo. Coba anak nak ditidur di rumah 2 malam, 3 malam, dah 1 minggu. Nak dah tanya. Nak dah tanya, pura-pura tak tahu aja. Mana anak ibu dah biasalah aku makawannya. Esok pulangnya sampai bulan akan datang membawa cucu je pulang lewat anda. Itu nanti begitu menikah, hai Kariman, iya Pak aku nikahkan engkau dengan anak kandung Siano dengan mas kawin seperangkat alat solat tunai. Aku terima nikah Siano dengan mas kawin seperangkat alat solat tunai. Sah Al-Fatihah. Nikah Januari, Februari, Maret, April, Mei lahir anak. Sementara sekurang-kurang hamil 6 bulan. Sebiasa-biasa hamil 9 bulan 10 hari. Paling lama orang hamil 4 tahun. Iko baru 5 bulan menikah lahir anak. Berarti waktu menikah dulu itu la bakalaha.
Persoalannya banyak nanti, Pak. Bolehkah nikah waktu hamil atau tidak? Bolehkah yang menikahi yang berbuat atau tidak? Bolehkah yang menikahi orang yang tidak berbuat atau tidak? Yang berbuat melari tunggang langgang. Tojun di Sungai Siak kok timbulnya di Singapura. Sekali nyalamnya Pak, tojun mau beronangnya itu. Timbul di Batam. Jadi orang tidak tahu keberadaannya, tidak tahu. Kemana laki-laki itu dicari? Tidak ada. Karena malu sang ayah, karena malu nenek mama, malu sang abang, malu sang ibu. Yang anak tak pandai malu, dicari orang lain supaya mau menikah dengan dia. Boleh apa tidak? Panjang ceritanya tu Pak. Besok lahir anak, kiranya perempuan pula anak itu. Tamat tahun ini SMA, dia tidak kuliah, dia cari kerja. Oh, dapat kerja di Batam. Duduk di Batam, teringat pula ada laki-laki, ada wajah dulu 20 tahun yang lalu. Oh, kiranya ceweknya dulu, ini anaknya. Duduklah di kafe-kafe, Pak. Akhirnya kafe anak tu kali, Pak. Bolehkah menikah dengan anaknya itu pada darah dagingnya sendiri? Panjang ceritanya nanti. Ayahnya meninggal, besok anak dapat harta waris atau tidak? Atau ayahnya miskin, anaknya jadi orang kaya. Duitnya banyak deposito. Jiun anak tu karena Covid. Ini kini lain Pak. Masuk ke rumah sakit mati. Masuk rumah sakit mati. Siapa nak masuk mati. Siapa nak ikut mati. Matinya Covid. Tempel langsung Pak. Kalau sudah saya tempel, sudah kubu, kalau suwe tidak positif. Entah pula nombor agak-agak. Siko banyak sana tu Pak Wali. Pak Wali tanggung jawab esok dunia akhirat. Saya selalu minta jujur-jujurlah kita dalam hidup siapapun kita. Mana yang mati karena Covid, mana yang mati karena demam panas, mana yang mati karena sakit jantung, mana mati dia sosak ongok. Nah untuk sosak ongok, apa sih kau tahu untuk sosak ongoknya Pak? Siapa yang pandai tolong buat. Tak usah dibuat. Saya kena pandai tu bunyi sosak ongok macam tu Pak. Lama latihan Pak. Kalau apa-apa dibuat nanti berlari kamu. Mula sakit wow nya ada kucing je plastik. 3 airnya jiun. Jiun tu bahasa kampung saya is dead. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, makanya solat membentuk kepribadian yang jujur. Saya belum tengok Pak dalam hidup saya sudah 52 tahun hidup saya. Kurangi umpama 15 atau dianggap anak-anak. Tinggal lagi 37 tahun. Selama 37 tahun saya solat, belum pernah saya tengok orang solat itu pahlawan Pak. Tidak ada tu Pak. Patu-patu orang solat tu Pak. Begitu imam usolli fadl maghrib, usolli fadl isya, arba'ar rakaatin. Imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kata imam. Imam tak suruh. Hoi. Takbir. Tak ada orang. Takbir seorang. Jawab patuh jawab Allah. Imam rukuk. Allahu Akbar. Awak rukuk lah. Allahu Akbar. Nak ada nama lawan dah Pak. Sami Allahu liman hamidah. Bangkitlah awak dari rukuk. Allahu Akbar. Sujud imam, sujudlah awak. Nak ada pernah ada dah makmum sujudlah imam dan tak akan sujud dah. Dah. Cuman ada orang dalam solat tu pandangan matanya tak ke mana-mana ada tu. Solat fadl. Allah. Ada, boleh solat kayak begitu, boleh. Siapa tu Pak Ustaz? Satu anak-anak, yang kedua mu'allaf, masuk Islam. Jadi kalau ada ibu-ibu atau apa-apa esok solat saya tahu ada Allah. Tak usah marah, cukup dalam hati. Mu'allaf aja. Nak mu'allaf Ustaz, sejak dulu lagi Ustaz. Mungkin dia anak-anak.
Umurnya dah 70 tahun Ustaz, dah 60, dah 40 Ustaz. Mungkin dah anak-anak. Mungkin ini ulun mukallaf. Ulun balik berakal mungkin lepas. Balik ala akal tak ada. Lai jelas dah. Jadi orang tak solat tu orang balik atau orang tidak berakal. Abongi orang dia awak beko, ya. Cuma mungkin dek selama kau dek sogan, dek pamali, inta tidak berilmu. Wahai saudaraku, yang sudah solat alhamdulillah, yang belum solat, hayya, mari. Bilo jule pak, bilo jule. Awak dan tinggal kau tak usah lah. Tadi saya dengar itu di kampung kita ini satu masjid ini ada 100 kakak lebih kurang. 10 kakak domam, tinggal 90 oleh pak. 10 kakak datang bulan, tinggal 80 oleh pak. 10 kakak lolok di kebun, tinggal 70. Yang 70 azan Allahu Akbar. Satu rumah satu orang, 70 isinya pak. Kalau sempat 2 orang 140. Kalau sempat bawa anak pula 1, pak 210 isinya pak. Iko kadang-kadang itulah di kampung awak kok pak ya. Subuh kadang-kadang 2 sab ajanya pak. Sab pertama imam, sab kedua makmum, 2 aja. Allah Akbar. Iyo dah pak imam. Pas tu ya. Masya Allah. Kadang-kadang seorangnya yang abang ini aja, yang komat ini aja, yang imam ini aja, baca doa ini aja, la ilaha illallah. Mati seorang kampung nak masuk surga je tu. Entahlah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Saro yasiru siraan. Sadarlah awak, insaflah awak, taubatlah awak. Syukurlah bagi ayah hamba, ama-ama hamba yang sejak dulu nak pernah tinggal solat. Takut kita. Bagi kita yang lalai selama ini, jangan diulang-ulang lagi. Percayalah. Kami ini ustaz, kami ini buya, kami ini kiai istilahnya. Oh ada kiai, ada ustaz, ada buya, ada guru. Illa balaghul mubin. Kami hanya tukang sampaikan pak. Sama dengan Rasulullah, sama dengan Nabi. Al ulama warasatul anbiya, yang menyampaikan risalah Allah, yang menyampaikan risalah Rasul. Ulama, ustaz, guru-guru. Oh orang sadar atau tidak, insaf atau tidak, menerima atau tidak. So apakah namanya, sadarkah dia atau tidak? Tergantung kepada orangnya. Jangankan orang, anak sendiri pak. Mohon maaf. Saya punya anak, ada anak tak mau solat. Oh Nabi, coba Nabi Nuh. Kan'an anaknya tak mau solat. Oh Rasulullah, coba ada pamannya Abu Lahab, Abu Jahil. Jadi ujian dan cobaan awak besar. Yang penting ama ajak anak. Yang penting ayah sobui ke anak. Aku dan tengok ama-ama ko ibu dan tengok ada nampaknya kecewa dapat menantu pak. Yang menantu tak semayang doh. Atau boya ada somat deh sama lolok jo kondioknya ni. Coba rumah tangga, mak semayang, ayah semayang, anak semayang, menantu semayang, cucu semayang, Allahu Akbar. Itu disebut sakinah itu. Jadi kampung kita yang sakinah ini Pak Wali, Pak Dusun, RT, RW, guru-guru ambo, buya dan Pak Imam, pemuda, remaja, ama-ama ambo, bertanggung jawab awak dengan nama yang baik itu Pak. Oh, adakah kerikil-kerikilnya Ustaz? Pasti. Mana kerikilnya Ustaz? Ada orang tak senang adu dombanya Pak Kampung, dia adu dombanya PRT, dia adu dombanya Pak Imam. Itu biasa. Oh, ada orang judi Ustaz. Judi sejak dulu sudah ada. Oh, ada orang khamar Ustaz. Oh, sekarang dah khamar namanya Ustaz. Apa namanya? Sabu-sabu. Sejak dulu adanya le Pak. Pasti di mana-mana barang itu ada Pak. Di mana ada Nabi Muhammad bak kata orang kampung awak, di situ ada Abu Lahab, Abu Jahil. Iya atau enggak? Nabi Musa ada, lawannya siapa? Fir'aun. Kalau kita pemerintah kita sekarang nama siapanya, presiden kita siapa namanya?
Si Joko. Lawannya siapa? Rizik. Nah, ada yang tidak pasti ada. Di kampung kau macam kau. Aduh elok pak dua pak wali kau, pak kampung kau. Aduh jo lawannya doh. Lawannya tu duduk-duduk kodai je kau jonya. Tukang ponten, tukang nilai, diajak ndak amu soto dah pak. Tu dia. Itu jauh wal fasik. Uang pasik tu hanya tukang ponten, tukang nilai. Nyu mengerti tapi diajak ndak amu dah pak. Di kampung kami banyak macam itu. Di Siko kan macam itu juga kan? Bukan orang bodoh, dia orang intelektual. Orang berilmu, orang berpengalaman, dia tahu dengan strategi kehidupan. Maka dengan strategis itulah dia menghancurkan kampung. Itu namanya politis atau siasat yang tidak baik. Kini awak-awak yang ada ke ama ayah pemuda remaja yang bisa mendengar pun juga jangan itu yang dicari. Tapi gimana Ustaz? Ada resepnya kalau elok di kampung apa? Satu, jangan suka menyalahkan orang. Perbaikilah kesalahan awak. Yang kedua, jangan suka membongkar aib orang. Tutuplah aib awak. Seluruh awak kau punya aib. Ambo punya aib. Kru-kru ambo kau punya aib. Pak Imam ambo, orang tua ambo punya aib. Ayah ambo punya aib. Apa kampung awak, wali kampung punya aib. Seluruh awak punya aib. Tak masuk kampung awak pasti ada aib. Jangan dibaca aib orang. Mari kita tutup aib kita bersama. Mau ke mana kita lagi dalam hidup ni Pak? Coba sampai di mana? Kaya sampai di mana? Coba, pintar kita sampai di mana? Oh, saya pandai berpidato. Banyak para yang pandai berpidato dari saya lagi Pak. Belum ada apa-apanya kita. Belum. Makanya, ibu jangan salah-salahkan kawan. Belajarlah kita lapang dada. Selama ini kita baik-baik, mari kita atur, mari kita pertahankan dengan yang baik. Karena ibu-ibu ini ada yang pintar itu, kepintarannya tidak sama. Ada ibu-ibu ini ahli jahit menjahit, ada ahli merangkai bunga, ada ibu-ibu ini ahli makan kue. Sejak tadi makan kue coba. Awak belum bukanya lah kosong, tak tahu dah lah Pak. Biarlah. Ahlinya di situ pula. Iya apa guna dibuat kue tidak dimakan kan iya kan? Ibu punya minantu, udah capek ibu, udah capek bikin kue, udah capek bikin masak segala macam. Datang minantu, dicicipi aja ndak? Sakit hati tu ndak? Sakit hati. Tu makanya cari minantu macam ambo ndak jadilah. Kalau ambo selesai. Sedangkan tadi makannya sama Pak Imam baga, buik sama angkuk tu kami jumpa Imam sama angkuk. Nikmat berebut tu nikmat. Begitu juga Pak Wali kampung kita ingin seperti itu sama-sama. Ayah saya ni ya pemuda remaja, saya yakin ini kita orang pintar semua. Sudah diberikan Allah Ta'ala kelebihan. Kalau dibaca sama, tidak ada yang sama ayah, tidak ada yang sama. Contoh aja yang saya kasihkan bapak dan ibu. Hidung nama pak ya Pak Imam ya. Hidung awak yang ada kini coba tengok, satu pun tidak sama bentuknya. Coba tengok. Bu, coba tengok hidung kawan, coba tengok. Buka masker. Ayah saya juga gitu, dan abang. Tengok. Walaupun awak beradik kakak, Pak, hidung kau tidak juga sama, Pak. Ada contoh dengkau, ada mancung, godang lubangnya. Ada pula yang penyek lagi ke dalam tu, agak ngada kata kita. Kau sempat ayu jangan lobek ponu ada isi tu. Itu namanya kekayaan Allah menciptakan hambanya. Makanya ayah-ayah, abang-abang ambo, ada yang ahli pasang kunsen, ada yang ahli pasang pasang batu bata, ada yang ahli plaster, ada yang ahli pasang keramik granit, ada yang ahli pasang kalau kini palapon nama dulu loteng nama loteng. Ada yang ahli pasang elektron pasang listrik. Ada yang ahli jadi imam, ada yang ahli jadi pidato. Di mana je jadi, tak ada pakai konsep.
Jadi keahlian kita sudah diberikan Allah, maka jangan disalah-salahkan orang. Saya ni pandai jadi imam, pandai jadi khatib, tapi kalau rusak listrik kau tak pandai dan dopa. Disuruh jangan buat beki, bikinlah perbaiki, laban apa mau kau diturunkan itu NCB-nya, tangan menggigit je lah itu. Nah lampu ndak je sudah. Kenapa? Karena bukan jurusan saya. Coba cari yang jurusan itu. Ada apa Pak Pengurus? Ini anda mau mati anak aman tu sini. Lama-lama nak ada nanti di kebawakan ini NCB Pak. Lama culik di sentrum kau apa tidak aja dah. Tapi suruh dia jadi imam, Yang tukang ikut kau jaga. Indah apa Pak? Indah tangannya mengenggek dok, lutut-lututnya mengenggek dok. Betul apa tidak? Oh, tukang sekecil apapun kayu, sebesar apapun kayu, kayak apa gayanya. Karena tugas dia, aman Pak, pandai dia. Meramu kayu ini dengan kayu ini. Cantik. Cobalah tengok, Masya Allah. Coba. Awak jangan mama aku dan sebanyak itu le Pak. 2, 3, banyak lo tangan kau ni tuku pada itu. Karena bukan ahli kita. Jadi kita butuh Pak Wali, butuh Pak RW, butuh Pak Dusun, butuh kita yang namanya keamanan, butuh kita imam, butuh kita khatib, butuh kita muazzin, butuh kita imam, butuh kita pemuda remaja. Tidak ada yang tidak Pak. Maka untuk itu berpadulah kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang kita dengan aturan Allah. Bagaimana aturan Allah? Saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Wala tafarraqu, jangan kalian cerai-berai hanya karena sedikit menyalahkan orang sementara kesalahan kita ndak hitung banyak doa ayah. Lei jelas Bu. Bu lei paham. Saya ngoi ikon ndak dia. Ndak mak anak sih kau enggak. Jadi itu. Jadi solat itu tu apa Ustaz? Tatmainnal qulub. Solat itu karena di dalamnya pengabdian, komunikasi dengan Allah. Dalam solat ada zikir, dalam solat ada doa. Jadi kita bermunajat dengan Allah, Bapak dan Ibu. Bawalah solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapang rasanya dunia ini Pak. Cumalah yang bujang-bujang belum dapat jodoh, cobalah rajin solat. Bako joko jauh nang gadi-gadi datang apa. Tapi nang dalam ku ada anak bujang ndak lah, apa bini. Ada anak bujang Pak Wali? Hah? Banyak nyewa. Ndak Pak Wali, kalau ada seorang remaja awak kau yang banyak belum punya istri, dibuatlah sok nikah masal. Ngerobak kan banyak di kampung dihiasi. Diadakan pestanya besok. Gratis, panggil Pak penghulu tukang nikah itu. Coba bawa di kampung kita ni dengan zikir, marhaban, berzanji, rebana. Cobalah. Tiba-tiba kan Pak Wali so kan buat silek kampung tu kan. 6 putau, 6 7. Nenggayung-gayung. Artinya apa? Gembiralah kita dengan bersama-sama. Makanya Nabi Adam sendiri dalam surga ndak enak Pak, ndak enak dalam surga. Minta kawannya dikasih sitiawa. Lu nya menikah lah mawai kau jo. Jadi mawai wanyantan juan tino tu sejak dulu mawai tu lepas. Lihat tu mawai tu nya. Apa bahasa sikor Pak Wali? Mawai nya. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, terakhir saya nak berpanjang-panjang. Solat Bapak dan Ibu tanggung jawab kita di hadapan Allah. Tanggung jawab kita di hadapan Allah. Berbahagialah amak dan ayah hamba anak yang solat, cucu yang solat, minantu yang solat. Waliyashal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afa jamak dari dhaif. Khawatirlah awak, ibu hatilah awak, takutlah awak pada satu saat meninggalkan anak dan generasi. Adha'us salah, mereka itu pamali nak amu semayang dopa. Gimana caranya Ustaz? Buat macam yang dulu. Anak awak ambo dulu masih takona Pak. Saya ni kan orang kampung saya ni. Begitu tak? Hei Kariman, ni kau dah solat apa belum? Belum. Solat. Lambe aja sikit ha. Nak di ini dah kau ni.
Langsung tegang telinga. Tak solat. Malah diancam oleh mak dan ayah. Dikau kalau tak solat, dikau nanti tak dikasih makan. Cobalah. Tak dikasih kau makan. Nanti waktu makan itu berbagilah piring ni. Awak balampaui tu Pak. Tak solat. Gitu dulu. Yang kedua, coba buat anak kita anak orang, anak kita. Kembalikan aturan agama itu, Pak. Dulu duduk di warung-warung, duduk di kedai-kedai itu, di kau budak, mengapa kau di sini ni? Orang pada solat di kau. Siapa yang melawan dia berdepak, nanti kau ni. Allah, Pak. Kalau mengadu kau apa dia nangis? Tanpa dia dapat uang tu, nyapa dia nangis? Duduk kau ada, ya anda mengarati mengapa di situ ni? Tiba di rumah tanya lah dia ayah datang rumah tu. Apa ni budak ni? Dia nangis pula ni. Itu di jewel oleh Pak Wo tu tadi. Kenapa? Dia nak solat sampai dia nak ngerti yang ni. 3-0 main Pak. Betul apa tidak? Jadi coba buat anak awak, anak orang, anak awak. Jadi siapapun anak-anak yang ribut-ribut, yang duduk di warung, nak mau solat, semuanya sonsang Pak. Hai, amak tahu tu nama sonsang mak? Memang canggih bahasa sih kau. Awak nak tahu tu sonsang dah. Tarik, bawa dia solat. Coba. Kalau begitu nanti maka terpeliharalah anak itu menganggap ayah inyo, ayah orang, ayah inyo. Kalau kini ayah orang dah ayah inyo dah maka melawan. Anak-anak kini mohon maaf Pak. Contohlah dulu, saya nak berangkat sekolah. Lewat itu rumah saya. Begitu lewat di rumah Pak Uwo ni, hei. Itu lari kami balik Pak, takut. Dulu takut kita Pak. Tak sanggup pergi sekolah. Dia apa nak sekolah? Itu Pak Uwo tu gini Apa diantar dia aman. Dorong mau ya lah diantar. Dorong. Dulu gitu takut kita sama orang. Kalau anak kini, entahlah. Makanya mak dan ayah, sampai kapan anak kita seperti itu Pak Wali? Sampai kapan Pak Dusun? Sampai kapan Pak Ustaz? Sampai kapan Pak Imam? Guru saya yang mengaji. Sampai kapan anak kita seperti itu? Coba. Mohon maaf Bapak dan Ibu, dunia ini kan lahwun walaibun, sandiwara. Kalau ada HP semua macam itu. Kemarin 3 bulan yang lalu Bapak dan Ibu, itu di rumah sakit jiwa Pekanbaru, 13 orang anak kocik kena sakit jiwa karena HP. Buat sakit jiwa Pak. Kalau tidak dibayar HP dan nangis, nak belok-belok, apa menggolek-golek. Sebelum dapat HP tidak diam, dah kasih HP, tonang, ngono aja. Makan tak peduli, nyusu tak peduli, mengapa tak peduli, aja. Baru anak kecil. Oh iya, jual mak akhirnya parah lepas itu lepas. Kiranya ndak anak je nang gilo dah. Mak ayah gilo lepas itu. Entahlah. Wahai ayah dan bunda saya, pakailah. Wahai rekan-rekan saya, wahai abang saya, wahai adik dan anak-anakku, pakailah. Tapi ada filter, ada saringan untuk kita. Mana yang baik, mana yang buruk. Kalau begitulah anak kita tentang Al-Quran. Kalau begitulah tangan kita megang Al-Quran. Mau tidur, pegang Al-Quran. Akan tidur, pegang Al-Quran. Pergi jalan, Al-Quran. Pulang di jalan, Al-Quran. Kayak HP. Entahlah. Kau baca Quran je orang masjid awak je 10 malam pakai mat bongi orang Pak. Hoi. Alah. Tapi kalau ada orang main band, malam tadi saya pulang dari Wirid, dah jam 11 lebih kurang, bayar hijau band itu. Yang pada usia itu dalam kain Pak. Dalam kate. Tinggi ku kainnya. Lain lo goyang dan tengok malam mentah lah. Ya sambil lewat Pak, sambil lewat. Mana motoran astagfirullah. Kiranya lagu dangdut anak sekarang bahaya.
Gimana jogetnya Ustaz? Tangan kanannya nunjuk langit, tangan kiri nunjuk bumi, mata dipicongkan, bibi bawa bergigi. Entahlah. Anak siapa? Anak awak. Orang mana? Orang awak. Kampung mana? Kampung awak. Cobalah nanti. Kapan berubahnya anak? Akhlak akan hilang. Maka mohon maaf saya bapak dan ibu, rekan-rekan saya, adik-adikku dimanapun berada. Orang tua kita dulu ilmunya sedikit. Surau hanya tempat ngajinya. 2-3 orang cuman gurunya. Kitab yang dibolak-balik hanya perukunan. Tapi amal ibadatnya luar biasa. Kita yang sudah tamat S1, S2, S3 atau sudah membuana menuntut ilmu kemana-mana, ilmu memang banyak, tapi ibadah saketeknya. Kamu masjid je ndak amu dah. Iya tu ndak? Ha, kana datang ke masjid nan tu je nang. Makanya subuh be kau dua je tu. Mari kita berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah nasib kita kalau kita sendiri tidak ada niat untuk berubah. Mari sama-sama berubah. Tua dituakan, mama dimamakan, wali diwalikan, ustaz diustazkan, abang diabangkan, amak diamakkan, kakak dikakakkan, saudara disaudarakan. Tidak ada nikmatnya hidup tanpa ada kasih sayang antara kita bersama. Kaya kita tapi tidak dihormati orang, apa nilainya? Pintar kita tapi tidak dimuliakan orang, apa gunanya? Biarlah awak hidup sederhana tapi saling hormat menghormati, harga menghargai. Mudah-mudahan kampung kita yang sakinah ini betul-betul Allah Ta'ala curahkan sehingga menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Demikian dan terima kasih. Silap dan salah mohon maaf. Usikum nafsi bi taqwallah. Sekaligus ya tutup dengan doa. Orang tua kami, mak dan ayah rekan pemuda, sebelum doa dibaca, saya mengajak kita bersama, mari kita kirim Fatihah untuk mak ayah kita yang melahirkan dan membesarkan kita. Bila mak ayah sudah tiada, semoga Allah lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya, dan ampunkan dosanya. Bila mak ayah kita masih hidup, semoga mereka berbadan sehat, dapat juga kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والmuslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin ya rahman ya ghafur. Engkau yang maha pengasih lagi maha pengampun, ampunilah dosa kami ya Allah, sengaja ataupun yang tidak disengaja, besar ataupun dosa kecil, nyata ataupun tersembunyi ya arhamar rahimin ya rahman ya rahim. Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah, sayangilah ibu dan ayah kami ya Allah. Bila mereka berada dalam kubur ya Allah, lapangkanlah kubur ibu ayah kami ya Allah, terangkanlah kubur mereka ya Allah, ampunilah sekalian dosa mereka ya Allah. Kami rindu dengan orang tua kami ya Allah, capek mereka membesarkan dan mendidik kami ya Allah. Temukan kami ya Allah, bila bisa ya Allah, temukan kami dalam mimpi di dunia ini ya Allah. Di padang mahsyar pertemukan kami dengan orang tua kami ya arhamar rahimin. Bila mak ayah kami dalam keadaan sakit ya Allah, berilah dia kesembuhan ya Allah. Angkatlah segala penyakitnya ya Allah. Peliharalah orang tua kami ya Allah, karena engkaulah sebaik-baik pemelihara ya arhamar rahimin. Ya Qadir ya Basir, engkau yang maha kuasa dan maha melihat ya Allah. Kami manusia biasa, makhluk engkau banyak pinta ya Allah. Jangan engkau ambil kami dalam keadaan berdosa ya Allah. Jangan engkau panggil kami dalam keadaan hina ya Rahman.
Ambillah kami ya Allah, panggillah kami ya Rahman dalam keadaan bersujud dan beribadah di hadapan-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami intan mutiara ya Allah, buah hati belayan jantung ya Allah. Jadikan anak kami anak yang soleh dan soleha, berbudi baik ya Allah, berilmu yang berguna ya Allah, penyejuk hati orang tua, berguna bagi masyarakat ya mujibas sailin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dan terima kasih. Oh iyo ada tadi itu brosur pesantren awak itu untuk dibaca-baca di Panam Pekanbaru. Kalau ada sok jalan-jalan mak dan ayah pemuda remaja, singgahlah sekejap di sana untuk silaturahim. Kalau ada yang baik bawalah balik, ada yang tak bagus tinggalkan bersama kami untuk dapat kami elokkan. Atau mungkin bila ada anak cucu nak masuk ke sana tu besok, kami bantulah budak-budak itu. Yang pertama kami bantu kitab pondok tak bayar, perai. Nahu saraf fikih tarikh tauhid ala al-Quran tafsir tasawuf bayar, tak, gratis sampai tamat. Oh kalau bagus dia baca Al-Quran tilawahnya, oh insyaAllah saya kasih dia biaya siswa, wah makan saya yang tanggung. Umpama saya ni budak kecil, anak mak anak bapa, dites oleh panitia ni, bacalah yong, bacalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan nampak tanda-tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah bagus. Coba ini baca suara agak rendah sikit. Bagus. Coba ini agak tinggi. Bagus. Lulus. InsyaAllah dapat beasiswa. Uang makan saya yang tanggung sampai tamat. Tapi saya ni budak, anak mak dan anak bapa. Dites oleh panitia, bacalah yung, bacalah nak. A'udzu billahi minasy Syaitonirrajim. Kayak begitu anak tu baca. Bayar. Le paham Bapak Ibu? Alatilah anak awak, suruhlah dia mengaji. Karena baca Al-Quran. Betul, tak apa-apa. Ada 10, ada 50, tak apa. Saya kasih. Satu pun juga tak apa. Ayahnya, maknya mau daftar sana, saya terima. Asramanya bayar. Oke, demikian mak dan ayah rekan pemuda remaja yang terhormat, silap dan salah kami menyampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Minta kita kehadiran Allah, semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.